Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernafas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa batuk terutama pada malam atau dini hari. Sesak nafas. Nafas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya. Rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak nafas yang berat, nafas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk dan kesadarannya menurun. Sekarang mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa penyebab penyakit asma? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Alergi tersebut bisa muncul karena adanya udara dingin, bulu, debu, atau bahkan rambut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Pada organ pernapasan penderita penyakit asma akan terjadi penyumbatan saluran pernapasan. Pertanyaan berikutnya, apa gejala awal penyakit asma? Sesak nafas, nafas berbunyi, batuk terutama pada malam hari atau dini hari, rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Berikutnya, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat akan merasakan serangan batuk hebat, sesak nafas yang berat, nafas tersengal-sengal, muncul sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur atau posisi tidur yang paling nyaman adalah keadaan duduk, hingga kesadaran yang mulai menurun. Berikutnya, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Karena sangat berbahaya dan bisa mengancam jiwa jika si penderita tidak segera mendapatkan perawatan. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat adalah dalam posisi duduk.
Kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan, yaitu penyakit asma. Sekarang, carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan. Misalnya, influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Carilah informasi mengenai penyebab gejala dan pengobatannya. Kamu dapat menuliskan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagan atau peta pikiran seperti contoh berikut. Kakek Husin mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo yang bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husin dulu seorang penari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Adakah tari lain yang menggunakan properti? Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti. Ada tari piring dan juga ada tari ranggo ayak. Setelah memperhatikan dua gambar tari tersebut, coba kita sebutkan properti tari yang digunakan dalam tari tersebut. Yang pertama, nama properti yang digunakan pada tari piring adalah piring. Yang kedua, nama properti yang digunakan pada tari ranggo ayak adalah rebana. Lalu, apa yang dimaksud dengan properti tari itu? Properti tari adalah benda yang digunakan penari dalam melakukan gerakan tari. Benda yang dapat digunakan menjadi properti tari diantaranya selendang, topeng, gandewa, tombak, piring, kipas, dan tameng. Suatu benda dipilih untuk digunakan sebagai properti tari berdasarkan tema tari. Properti tari berfungsi untuk membantu penari menyampaikan maksud dari gerak tari yang dilakukan atau dipentaskan. Demikian pembelajaran dari tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.